Hari ini kita akan membahas tentang tantangan terbesar. Suaranya jelas. Saya bingung soalnya. Kok tiba-tiba muncul kapan ngetiknya? Belum terbiasa soalnya. Tantangan terbesar dalam mencapai financial freedom, ya. Nah, nanti akan ada 2 sesi saya dengan sesinya Pak Yudhistira. Saya akan bicara tentang tantangannya nih, ya. Apa sih sebenarnya tantangan? Nah, yang mau saya bicarakan di sini bukan cuma tantangan tentang financial freedom aja gitu, tetapi juga termasuk tantangan terbesar dalam hidup kita, ya. Jadi saya berharap apa yang saya bagikan pada malam hari ini benar-benar bisa membuat bermanfaat buat teman-teman dan pastinya bisa dimanfaatkan gitu ya. Bukan cuma untuk bisnis Oriflame, tetapi juga bisa untuk kehidupannya teman-teman sehari-hari. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke slide pertama. Jadi pembahasan saya pertama adalah tentang mindset atau pola pikir. Jadi teman-teman, sebenarnya musuh terbesar kita atau tantangan terbesar kita itu sebenarnya bukan tantangan ekonomi, bukan tantangan rumah tangga, bukan tantangan dengan hubungan dengan orang tua misalnya, atau tantangan dengan dengan bos kita misalnya teman-teman kalau kerja, tantangan dengan upline kita, dengan downline kita misalnya kalau di bisnis Oriflame gitu. Sebenarnya tantangan terbesar kita itu bukanlah orang lain atau bukan kondisi, ya, tapi tantangan terbesar dalam hidup kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena gini teman-teman, siapa sih di sini yang hadir ya, atau siapa sih teman-teman yang tahu kenalannya, orang-orang yang ada di sekitarnya teman-teman yang tidak pernah punya masalah? Ada? Nggak ada pastinya. Ya kan? Pasti semuanya itu punya masalah. Dan masalahnya bisa macam-macam, masalah dengan kondisi, ya kan, masalah keuangan misalnya, berarti kan dengan kondisi, masalah dengan suaminya misalnya, berarti kan masalah dengan orang lain. Jadi setiap orang yang masih bernafas itu pasti punya masalah, pasti punya tantangan. Kalau teman-teman pingin hidupnya tidak punya masalah, satu-satunya jalan cuma satu, mengakhiri hidup. Tapi kan teman-teman pasti nggak mau dong ya, pastinya gitu loh. Itu bukan solusi gitu. Tapi artinya pada saat kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk bernafas, itu artinya kita pasti akan diajak untuk berkembang. Nah, cara untuk kita berkembang adalah dengan dihadapkan dengan tantangan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, mengapa kalau semua manusia itu menghadapi masalah, menghadapi konflik dengan dengan orang lain, menghadapi masalah dengan kondisi atau situasi. Tapi kenapa kok ada orang yang tetap bisa happy biarpun dia punya masalah, ya? Dia tetap sukses biarpun dia punya kondisi yang juga penuh dengan tantangan. Kenapa? Nah, itu sebenarnya karena dia berhasil, orang-orang yang sukses mengalahkan itu semua, orang-orang yang sukses untuk membuat dirinya tetap happy biarpun dia punya masalah, ya, tetap ceria biarpun dia punya masalah, tetap sukses biarpun dia ketemu tantangan, adalah karena mereka berhasil mengalahkan diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya tantangan terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, ya. Jadi nggak usah nyari orang lain, nggak usah nyari kambing hitam, mentang-mentang sekarang nanti bulan depan mau lebaran gitu ya, cari kambing gitu, jadiin gulai aja gitu ya, tapi nggak perlu cari kambing hitam untuk disalahkan dengan kondisi yang ada, dengan kegagalan kita misalnya, dengan masalah yang terjadi, nggak usah saling menyalahkan. Kondisi ekonomi lagi misalnya di keluarga lagi berat, nggak usah saling tuding-tudingan dengan suami, kamu yang salah, kamu sih gitu ya. Nggak akan ada solusi. Ingat, semua orang punya masalah. Tantangan yang terbesar adalah diri kita sendiri. Nah, dari diri kita itu bagian mana sebenarnya yang paling menentukan supaya kita bisa menang terhadap diri kita sendiri? Tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita? Enggak, teman-teman. Ya, satu bagian yang sangat penting itu yang harus berhasil kita kontrol, ya. Jadi adalah bagian pikiran, ya. Jadi yang namanya pikiran, pola pikir, mindset, ya.
Itu adalah bagian yang harus bisa kita kendalikan. Kok aneh sih Mam Sally ngomongnya, pikiran kan ada di pikiran kita gitu loh, tapi kok kita ya pastilah saya mengendalikan. Beneran teman-teman mengendalikan. Kita sadar kalau kita mengendalikan pikiran, tapi sadarkah juga teman-teman bahwa di dalam kehidupannya teman-teman hampir mostly ya kebanyakan kita yang dikendalikan oleh pikiran kita, bukan kita yang mengendalikan pikiran kita. Paham ya? Beda ya, beda. Teman-teman, biasanya kita yang dikendalikan oleh pikiran kita, bukan kita yang mengendalikan pikiran kita. Contohnya, pada saat kita marah dengan suami misalnya, berargumen gitu ya, ada selisih paham, namanya hidup berumah tangga pasti akan ada selisih gitu ya. Selisih paham misalnya, pikiran kita tahu bahwa oke, ini masalahnya bukan cari siapa yang salah, tapi cari solusi. Itu pikiran yang kalau kita menguasai pikiran kita. Tapi seringkali kita yang dikuasai oleh pikiran kita gitu loh. Pikiran kita yang biasanya mengatakan, wah iya itu salah suamimu, itu gini. Akhirnya apa? Emosi kita terbawa, akhirnya mood kita terbawa. Itu artinya badan kita, tubuh kita, diri kita dikuasai oleh pikiran, bukan kita yang menguasai pikiran. Itu bedanya teman-teman. Jadi benar-benar luar biasa banget pikiran yang sudah bagian otak, bagian pikiran yang diciptakan Tuhan itu luar biasa banget. Nah, sekarang kita akan belajar ya tentang mindset atau pola pikir. Materi ini sebenarnya mungkin teman-teman sudah sering dapat, tapi kenapa kok diulang terus? Yes, teman-teman, perlu banget. Nanti aku akan jelasin ya dalam di materi saya hari ini. Kita pelajari dulu, kita mengenal dulu apa itu sebenarnya pola pikir, mindset. Pola pikir adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Ya, saya ulangi ya. Cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Yang saya mau garis bawahi adalah berdasarkan sudut pandang tertentu. Kenapa perlu saya garis bawahi? Ini artinya teman-teman, yang namanya pola pikir itu bukan berarti apa yang ada di pikiran kita, itu adalah yang mutlak benar 100%. Kenapa? Karena tadi berdasarkan sudut pandang tertentu. Ya, sudut pandang itu bisa banyak macam, benar nggak? Ya, mata angin aja, kita kalau melihat sesuatu aja, kalau kita ngelihat geser sedikit gitu ya, misalnya teman-teman lihat gedung nih, teman-teman posisinya di depan gedung, teman-teman akan melihat gambar gedungnya, gambar gedung itu gitu loh. Tapi kalau teman-teman geser beberapa meter gitu ya kan, teman-teman ada di samping dari gedung itu, teman-teman akan melihat gambaran dari gedung itu dari sisi samping, benar nggak? Tapi kalau misalnya tiba-tiba teman-teman berdirinya itu di belakang gedung itu, teman-teman akan melihat sudut pandang atau melihat gambaran dari gedung itu dari belakang. Dari kiri juga sama gitu ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman berdiri di posisi yang berbeda aja, cara pandang atau penglihatan teman-teman apa yang teman-teman lihat itu sudah berbeda. Ambil contoh misalnya ada 4 orang A, B, C, D berdiri di depan satu gedung, ya. Gedung itu punya sisi depan, kiri, kanan, belakang. Masing-masing berdiri di depan, kiri, kanan, dan belakang yang tadi aku jelasin. A, pada saat A ditanya, gedung yang kamu lihat gimana modelnya? Oh, gedungnya itu depannya itu ada ada misalnya ada air mancurnya, ada gerbang yang tinggi misalnya, ya kan? Karena dia melihatnya dari depan. Tapi kalau B yang ditanya, B, apakah kamu lihat? Enggak, gedungnya itu enggak seperti itu. Gedungnya itu pagarnya kecil, pintunya kecil aja. Terus habis itu di belakang kita yang aku lihat itu gedung itu tempatnya sisinya itu enggak ada pelataran yang besar, enggak ada pelataran yang gede gitu ya. Pelatarannya kecil gitu loh. Terus yang C ditanya, gimana gambaran gedungnya? Dia akan memberikan gambaran yang berbeda lagi. Paham ya maksud saya teman-teman? Si D juga sama. Kenapa? Karena mereka berdiri di posisi yang berbeda. Jadi melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, cara pikir atau pola pikir itu sama teman-teman. Tidak ada yang mutlak benar di dalam pikiran kita. Itu teman-teman harus tahu.
Artinya apa? Satu orang, makanya kenapa kadang terjadi perselisihan, karena ada satu kondisi, satu kejadian, dua orang melihat kejadian itu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Makanya kenapa dari A dan B itu bisa terjadi miskomunikasi. Kenapa? Karena ya dua-duanya melihat masalah itu dari sudut pandang berbeda, karena pikirannya berbeda. Mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Paham ya maksud saya ya. Jadi tidak ada yang mutlak di dalam pikiran kita. Hati-hati teman-teman. Jangan pernah kita merasa bahwa apa yang ada di pikiran kita itu yang 100% benar. No. Kenapa? Karena kita hanya melihat dari satu sisi. Ya, kita harus bisa melihat dari sisi yang lain. Begitu juga cara teman-teman menilai dirinya teman-teman. Ya, kalau misalnya sekarang teman-teman melihat, aduh, saya ini nggak mampu, saya ini nggak punya bakat. Itu karena teman-teman melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi orang lain yang mungkin melihat dari sudut pandang yang berbeda lagi, orang itu akan melihat, enggak, kamu itu punya bakat begini, kamu punya bakat begini. Paham ya maksud saya ya. Jadi hati-hati dengan pola pikir. Ya, jangan kita harus benar-benar membiasakan agar kita bisa berpikir bahwa apa yang ada di pikiran kita itu adalah sudut pandang tertentu. Ya, jadi nggak mutlak benar 100%. Ada sudut pandang lain. Jadi diri kita pun itu ada sudut pandang yang lain yang harus kita mau belajar untuk melihat itu. Jadi teman-teman amazing, teman-teman semua itu luar biasa. Tuhan menciptakan teman-teman itu luar biasa. Kenapa? Tinggal teman-teman melihat dari sudut pandang mana. Supaya teman-teman bisa melihat sisi terbaiknya dari teman-teman. Ya, oke, itu adalah mindset atau pola pikir. Next. Nah, semua itu berawal dari pikiran teman-teman. Ini mungkin teman-teman juga udah tahu, tapi saya mau ulangi lagi supaya benar-benar masuk di dalam pikirannya teman-teman. Supaya itu tadi kita belajar untuk bisa mengontrol pikiran kita. Bukan pikiran yang mengontrol diri kita, tapi kita yang mengontrol pikiran kita. Kenapa? Karena dari pikiran itu akan menimbulkan tindakan kita. Kalau pikiran kita baik, pikiran kita positif, tindakan kita pun akan baik, tindakan kita pun akan positif. Nah, tindakan yang dilakukan, tindakan positif yang dilakukan berulang-berulang, itu akan jadi kebiasaan. Jadi kalau tindakannya positif, pasti akan menjadi kebiasaan yang positif. Karena tindakan itu dilakukan terus-terusan sehingga menjadi kebiasaan yang positif. Ya, karena kalau tindakan itu positif, tapi kalau tindakan itu negatif, pikiran kita negatif, tindakan kita jadi negatif, maka kebiasaan kita pun akan jadi negatif. Sama kayak pola hidup kan, sama kayak misalnya teman-teman makan. Itu kan semua kebiasaan dari tindakan, ya, dari pikiran pertamanya pastinya. Nah, dari kebiasaan yang kita sudah tertanam, sudah hal yang terus-terusan kita lakukan, itu kan jadi kebiasaan. Itu akan menjadi karakter kita, teman-teman. Contoh, misalnya kita punya pikiran bahwa kita harus hidup jujur. Kita punya mindset, kita punya pola pikir, kita harus menjadi berkat bagi orang lain misalnya. Jadi kita harus hidup jujur misalnya. Tindakan kita pasti akan menjadi tindakan yang positif. Oke. Nah, itu akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan untuk berkata jujur, bertindak jujur, tidak misalnya tidak korupsi, tidak manipulasi gitu ya, itu akan jadi karakter kita. Beda kalau misalnya kita punya pikiran atau berpikir bahwa nggak apa-apa, bohong-bohong dikit, ntar juga dia nggak tahu kok. Kan orang lain juga nggak tahu gitu ya, pola pikir kita ya. Nah itu akan jadi tindakan kita. Dari kebohongan sedikit, kecil, jadi tambah lama, tambah banyak, dan itu jadi kebiasaan. Dan akhirnya apa? Jadi karakter kita. Itu jadi menyatu dengan siapa terbentuknya diri kita. Oke. Hati-hati juga dengan pikiran takut. Ya, takut ini gitu ya kan. Karena pikiran kita takut, padahal ingat takut itu hanya ada di pikiran loh, nggak kenyataan loh. Ya, apa yang kita takutkan itu bukan sesuatu yang kebanyakan itu bukan sesuatu yang nyata gitu ya. Takut ditolak, takut ini gitu ya kan, takut nanti direndahkan orang gitu ya kan. Itu kan ketakutan yang belum terjadi. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu sudut pandang itu tadi ya, sudut pandang orang lain.
Pada saat kita ngomong, kita nggak tahu apa yang ada di dalam pikirannya orang itu lah. Terus kenapa kok kita jadi sok-sok tahu gitu ya pikiran orang lain? Apa sih dia menolak aku? Apa sih dia menghina aku? Pasti dia menganggap remeh aku lah. Ngapain gitu loh kita pikirin seperti itu? Itu kan sudut pandang kita sendiri dan itu belum tentu benar gitu loh. Ya kan? Nah, pikirannya seperti itu akan membuat tindakan kita. Tindakan kita apa? Pada saat kita merasa takut, tindakan kita apa? Tindakan kita akan jadi pasif. Kita kan tidak akan berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Kita tidak berani untuk melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Akhirnya apa ya? Kebiasaan kita jadinya nggak mau mencoba sesuatu yang baru. Kebiasaan kita jadinya ya cuman melakukan hal-hal yang menurut kita ini sudah safe, ini sudah biasa aku lakuin gitu. Jadinya kita nggak berkembang dan itu akan jadi karakter kita juga. Kita akan jadi orang yang pesimis, kita akan jadi orang yang apa-apa nggak berani mencoba gitu ya. Itu muncul di karakter. Dan tahu nggak, pada saat karakter kita itu sudah terbentuk, itu yang akan menentukan nasib kita, teman-teman. Jadi nasib, yang namanya nasib, itu ada di tangan kita. Ya, kalau saya boleh cerita ya, kadang banyak orang, saya sendiri nggak ngerti dan saya nggak percaya sebenarnya, tapi banyak orang bilang mengenai garis tangan gitu ya, nasib itu ada di garis tangan gitu ya, garis tanganmu itu kalau sudah kayak gitu ya sudah, nasib itu kayak gitu. Ternyata enggak loh teman-teman. Kenapa? Karena kejadian juga di garis tangan saya, dan Jimmy nanti kalau nggak percaya bisa tanya ke Jimmy. Sudah beberapa minggu ini saya mengamati garis tangan saya, biarpun saya nggak ngerti gitu ya, dan saya nggak percaya kayak gitu. Tapi memang terjadi perubahan di garis tangan saya. Saya sudah tunjukkan ke ya, coba lihat, kamu kemarin kan lihat ini ya, ini sekarang terbentuk loh kayak gini baru. Dan dia bilang iya. Jadi artinya apa? Artinya nggak ada sesuatu yang istilahnya namanya nasib, garis tangan itu tidak bisa diubah. Kita bisa ubah yang garis tangan yang kayak gini yang katanya orang nggak mungkin berubah, ternyata bisa berubah dan saya melihat sendiri gitu loh. Ya, ada hal-hal yang memang sudah takdir. Ya, itu beda. Kalau menurut saya takdir dengan nasib itu beda. Kalau takdir itu sesuatu yang memang ada di tangan Tuhan, absolut hak penuh dari yang maha kuasa gitu ya. Misalnya kapan kita lahir, di mana gitu ya, di mana kita dilahirkan, kondisi di mana kita lahir, itu benar-benar hak mutlak dari yang maha kuasa gitu. Kemudian yang kedua adalah kematian, ya kan? Kematian itu juga hak mutlak dari yang maha kuasa gitu loh. Kapan umur kita, kapan kita dipanggil itu kita nggak tahu gitu ya. Itu benar-benar ada di hak mutlaknya Tuhan gitu loh. Nah, tapi di luar itu zaman sekarang, kalau dulu katanya jodoh di tangan Tuhan gitu ya kan, ya sebenarnya jodoh bisa di tangan Tuhan gitu, tapi ada beberapa orang yang menjadikan jodoh di tangannya dia sendiri gitu loh. Itu yang saya yakini gitu ya, pada saat kita mau berserah ke yang di atas ya Tuhan akan kasih jodoh yang terbaik. Tapi kalau kita ngeyel ya Tuhan kasih ya terserah gitu loh, kasih kebebasan, kehendak bebas. Kalau kamu memang mau nentuin sendiri ya terserah gitu. Artinya kita bisa menentukan jodoh kita sendiri gitu. Nah, tapi ujungnya ya juga pasti bukan yang terbaik gitu loh, karena kita sendiri yang ngotot kan kemauan kita. Nah, tapi kalau nasib sama dengan hidup, pada saat kita dilahirkan kita nggak bisa milih bagaimana kondisi kita dan segala macam ya kan. Tapi di endingnya itu sebenarnya kita dikasih waktu seumur hidup kita untuk mengubah nasib kita, teman-teman. Dan cara untuk mengubah nasib itu lihat di layar aja. Dimulai dari mana? Dari pikiran. Nah, pikiran ini siapa yang punya? Kita. Kita yang harus menguasai pikiran, bukan pikiran yang menguasai diri kita. Nah, pada saat kita bisa menguasai pikiran kita bisa mengontrol pikiran kita, maka tindakan kita akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena itu pasti, pikiran akan memberikan hasil berupa tindakan. Nah, tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menghasilkan kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi karakter. Dan karakter kita akan menentukan nasib. Jadi sebenarnya teman-teman punya diberi kesempatan untuk mengubah nasibnya teman-teman. Asal dari pikirannya itu yang mulai kita ubah. Dan luar biasanya Tuhan kasih kita pikiran dan kita punya hak absolut terhadap pikiran kita sebenarnya. Kita diberi diberi kuasa penuh terhadap pikiran kita sebenarnya. Sebenarnya.
Kenapa sampai sebenarnya saya ulang 3 kali? Karena memang seharusnya begitu, tapi kebanyakan orang yang belum paham membiarkan dirinya dikuasai oleh pikiran. Bukan pikiran itu yang kita kuasai, tapi kita biarkan pikiran kita itu menguasai diri kita. Nah, sedangkan ya pikiran itu nggak ada yang namanya orang terlahir dengan pikiran semuanya positif semua. Enggak, pikiran kita ditentukan oleh banyak hal. Itu kita akan belajar nanti ya. Nah, jadi kondisi teman-teman sekarang itu sebenarnya hasil dari 5 atau 10 tahun yang lalu. Apa yang ada di pikirannya teman-teman itu menjadi tindakan, menjadi karakter, kebiasaan, karakter, dan akhirnya menentukan nasibnya teman-teman sekarang. Kondisi sekarang, apa yang teman-teman pikirkan sekarang, itu akan menentukan 5-10 tahun ke depan. Ya, jadi teman-teman masih punya kesempatan gitu loh untuk mengubah nasibnya gitu loh. Asal teman-teman mau untuk mulai mengubah pikirannya saat ini. Nggak perlu lagi ngelihat ke belakang. Oke lah, pengalaman ke belakang yang nggak enak misalnya, yang hal-hal yang negatif nggak perlu kita ingat, kita jadikan pelajaran. Tapi yang penting kita belajar mulai detik ini dan kita mulai untuk belajar mengontrol dan menguasai pikiran kita supaya 5-10 tahun ke depan kondisi kita bisa berubah. Itu teman-teman, luar biasanya pikiran kita. Ya, oke, next. Nah, pikiran itu adalah magnet yang paling kuat di alam semesta ini, teman-teman. Ini teman-teman harus tahu, makanya hati-hati. Kan banyak ya orang tua yang bilang hati-hati kalau ngomong, gitu ya. Karena kadang apa yang kita ucapkan itu adalah pikiran kita, gitu, yang dikeluarkan melalui ucapan, ya kan? Melalui suara gitu. Hati-hati, hati-hati dalam berdoa, hati-hati kalau kamu mikir, hati-hati kalau ini kan biasa gitu ya. Dan itu memang benar. Kenapa? Karena pikiran itu ternyata adalah magnet yang paling kuat di alam semesta ini, teman-teman. Kalau magnet yang biasa itu cuma bisa narik besi atau benda-benda tertentu dalam jarak tertentu. Tapi kalau pikiran itu bisa melampaui waktu, bisa melampaui tempat, ya. Jadi kuat banget. Nah, sekarang masalahnya karena dia adalah magnet, dia bisa menarik apapun di alam semesta ini. Sekarang pertanyaannya, magnetnya itu teman-teman setel, teman-teman set untuk menarik hal yang positif atau hal yang negatif. Masalahnya di situ, ya. Pikiran itu magnet, itu suatu hukum alam yang sudah kita nggak bisa bilang ke pikiran kita kamu nggak boleh narik apapun, nggak bisa ya. Memang kerjaannya seperti itu, hukum alamnya seperti itu, gitu loh. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah kita setting pikiran kita itu untuk menarik hal yang positif atau menarik hal yang negatif. Ya, next. Ingat ya, apa yang ada di pikiran kita itu bisa menarik. Kalau pikiran kita positif akan terjadi hal-hal yang positif dan akan menarik hal yang positif. Coba lihat di sini, pohon ya. Kita tahu kalau kita punya satu pohon itu pasti buahnya sesuai dengan apa yang kita tanam, benar nggak ya? Kalau kita nanam biji rambutan gitu ya, pasti tumbuhnya jadi pohon rambutan. Nggak mungkin biji rambutan kita tanam tumbuhnya pohon durian, nggak mungkin kan ya. Nah, kenapa kok seperti itu ya? Karena dasarnya itu apa dulu yang kita tanam. Sama dengan pikiran kita. Ingat, pikiran itu adalah magnet ya. Jadi kalau teman-teman pikirannya itu diisi dengan hal-hal yang negatif ya, coba lihat ya di sebelah kiri ya, sebelah kiri kita ya. Teman-teman isi dengan hal-hal yang negatif, mengeluh, dendam, malas, itu tahu nggak? Hal itu akan tambah munculin hal-hal negatif lainnya. Nggak ada orang yang mengeluh itu akan jadi orang yang murah hati. Nggak bisa. Nggak bisa di dalam satu diri, dalam satu pohon itu ada dahan yang mengeluh dengan dahan yang murah hati. Nggak bisa. Gimana orang mau murah hati kalau dia sendiri merasa bahwa dirinya kurang, terus makanya dia mengeluh. Nggak mungkin dia bisa punya sifat yang murah hati. Karena dia sendiri merasa bahwa saya kurang. Makanya dia ngeluh terus. Mengeluh aja, hidupnya kerasa kurang terus gitu kan. Jadi nggak mungkin dia bisa menumbuhkan sifat murah hati, sifat positif. Akhirnya apa? Pada saat dia mengeluh, dia akhirnya apa? Cemburu, iri hati. Itu yang akan muncul, itu yang akan tertarik. Kenapa? Karena pada saat dia merasa kurang, dia akan melihat orang lain yang dia rasa berlebih.
akan tumbuh rasa iri hati, akan tumbuh rasa cemburu. Mulai, ya kan? Mulai jadi orang yang egois, mulai jadi orang yang pinginnya mengalahkan orang lain. Gitu loh. Nah, pada saat dia tidak bisa mengalahkan orang lain, dia mulai muncul rasa rendah diri. Mulai karena merasa rendah diri, merasa dirinya nggak berdaya, akhirnya timbul rasa males. Itu semua, Pak. Itu semua karena berakar dari satu pikiran yang negatif, karena pikiran itu magnet, teman-teman. Jadi nggak bisa ada orang yang bilang bahwa, oh, saya ini orangnya itu murah hati, tapi kita sering ngeluh. No, berarti pada saat dia memberi itu bukan murah hati. Dia memberi karena dia kepingin terlihat dia baik. Karena itu tadi timbul rasa iri hati, cemburu, pingin orang lain lihat, pamer kan, pingin orang lain menganggap dirinya baik gitu loh. Kenapa? Karena nggak bisa dua hal yang bertabrakan seperti itu tumbuh dalam satu pohon, dalam satu diri kita. Karena itu tadi pikiran itu magnet, kayak tarik. Makanya hati-hati dengan pikiran kita, ya. Belajar untuk mulai hal pertama yang kita bisa lakukan bersyukur, ya kan? Bersyukur Tuhan sudah kasih apapun kelemahan kita. Manusia pasti punya kelebihan dan kelemahan gitu ya. Nggak perlu kita mengeluhkan kelemahan kita. Kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Paling penting itu apa? Tuhan sudah kasih waktu. Tuhan kasih kita nafas. Tuhan kasih kita 24 jam lagi, itu bersyukur. Artinya apa? Kita punya waktu 24 jam untuk mengubah hidup kita, untuk bekerja dengan benar, untuk melakukan hal yang terbaik, itu masih dikasih waktu 24 jam lagi. Dari hal-hal seperti itu, teman-teman, kita mulai untuk menarik hal-hal yang positif. Ya, seperti dilihat di pohon itu ya. Pada saat kita murah hati, kita akan percaya, gitu. Percaya bahwa biarpun mungkin kondisi kita lagi ada masalah sekarang, tapi kita percaya bahwa pasti akan ada jalan keluar, gitu. Tetap ada hal positif yang ada dalam hidup kita, gitu kan. Terus pada saat kita punya masalah, kita percaya, kita pasti akan tumbuh rasa sabar. Ya Tuhan, aku percaya, pasti masalah ini akan selesai. Yang penting aku sekarang lakukan yang terbaik, itu akan munculin rasa sabar. Ya kan? Pada saat kita sabar, kita juga akan apa? Jadinya bersemangat juga. Sabar itu bukan berarti terus kemudian loyo, nggak semangat, terus pasrah gitu. Enggak, tetapi berserah. Artinya saya mau melakukan yang terbaik. Saya bersyukur dengan waktu yang sudah Tuhan kasih. Sekarang saya mau menggunakannya dengan maksimal. Dengan semangat. Saya masih dikasih Tuhan kaki, saya masih bisa dikasih tangan, masih dikasih apapun yang kita bisa syukuri. Itu teman-teman ya. Itu gambarannya bahwa ingat pikiran itu adalah magnet. Ya, dan yang ditarik pada saat kita punya pikiran negatif, yang datang akan hal-hal yang serupa. Kalau negatif ya akan negatif. Nggak bisa hal negatif menarik hal yang positif, nggak bisa. Ya, jadi hati-hati. Tapi ya kabar gembiranya ya, kalau misalnya teman-teman sekarang, aduh gimana ya caranya aku merubah? Kabar gembiranya, pikiran kita siapa yang menguasai? Seharusnya diri kita. Artinya apa? Kita bisa meriset. Kita bisa mengubahnya. Kita bisa, kalau kita sekarang mungkin terbiasa untuk berpikiran negatif, kita bisa untuk melatih diri kita supaya pikiran itu menjadi positif. Bisa teman-teman, kenapa? Karena sekali lagi, tuan dari pikiran kita adalah diri kita sendiri. Kita yang harus menjadi tuan terhadap pikiran kita, bukan pikiran kita yang menguasai kita. Artinya kita bisa meriset, kita bisa membuang hal yang ada di pikiran kita yang kita tidak inginkan. Bisa banget. Dan itu sudah terbukti banget dengan diri saya sendiri gitu loh. Dan saya yakin teman-teman di sini pun juga banyak yang sudah mulai mempunyai pikiran-pikiran yang positif. Itu sudah. Tinggal dilatih. Ingat ya, pikiran, tindakan jadi kebiasaan. Oke, next. Nah, ini satu hal yang harus teman-teman sadari ya, bahwa di dalam pikiran kita itu ada dua alam. Ya, bukan alam gaib gitu ya, hal-hal yang seperti itu enggak ya. Tapi dua alam ini adalah alam sadar dan alam bawah sadar ya. Alam sadar itu tahu-tahu nggak teman-teman? Alam sadar itu hanya menguasai 12% dari pikiran kita loh. Jadi kalau dari 100% itu hanya 12% alam sadar kita itu menguasai kita.
Nah, alam sadar itu apa sih gitu ya? Alam sadar itu contohnya tindakan, kebiasaan, perilaku, dan karakter. Itu alam sadar kita. Jadi apa yang kita tindakan, kebiasaan tadi, perilaku, karakter, itu kita lakukan pada saat kita sadar. Ya, tetapi yang membuat alam sadar kita yang 12% itu yang mendukung, yang mensupport itu 88%-nya itu adalah alam bawah sadar kita. Nah, alam bawah sadar itu apa? Alam bawah sadar itu termasuk juga kebiasaan negatif atau positif, emosi, perasaan, keyakinan atau kepercayaan teman-teman ya, yakin dirinya pasti mampu, saya pasti bisa. Kalau sekarang belum bisa, kalau saya belajar saya pasti bisa. Itu keyakinan, kepercayaan ya. Nilai-nilai hidup yang selama ini teman-teman tertanam di pikirannya teman-teman, kepribadian, persepsinya teman-teman, terbiasa melihat sudut pandang yang sisi negatif atau positif, itu ada di alam bawah sadar teman-teman. Intuisi ya, memori jangka panjang, kreativitas, itu semua ada di alam bawah sadar. Oke. Nah, ini sangat pengaruh loh teman-teman alam bawah sadar kita dibandingkan dengan alam sadar kita. Contoh supaya paling gampang. Pasti teman-teman di sini dulunya pernah mengalami masa-masa belajar. Jadi pelajar pasti dong ya. Apapun tingkat pelajar, tingkat studi teman-teman nggak pengaruh. Tapi pasti teman-teman pernah dalam masa sebagai pelajar. Bahkan sampai sekarang pun kita terus belajar. Nah, contoh ya antara alam sadar dengan alam bawah sadar supaya teman-teman lebih paham. Kita berpikir alam sadar kita berpikir belajar itu penting. Benar ya? Teman-teman sadar, belajar itu penting. Aku ini harus belajar. Itu alam sadarnya teman-teman. Tapi apa yang ada di balik alam sadarnya teman-teman? Apa yang ada di bawahnya itu? Apa yang ada di dalam alam bawah sadarnya teman-teman? Itu akan mempengaruhi tindakannya teman-teman, biarpun secara sadar teman-teman tahu bahwa belajar itu penting. Kalau misalnya di alam bawah sadarnya teman-teman, itu tertanamnya seperti ini, belajar itu membosankan, belajar itu bikin stres aku. Kalau belajar terus itu stres gitu ya kan, belajar itu jenuh, males aku belajar gitu kan, belajar hanya bikin tertekan. Itu kepercayaannya teman-teman itu tadi ya, kebiasaan, kepercayaan, perasaan, nilai-nilai hidup gitu ya. Terus daripada belajar lebih baik main. Hidup ini kan hanya sekali. Ngapain kita harus ngelakuin hal yang membosankan? Ya kan? Ya itu yang tertanam nilai-nilai kan, yang tertanam kepercayaan yang ada di alam bawah sadar. Belajar bagaimanapun juga aku tetap nggak bisa kok. Utekku ini sudah buntu. Utekku ini sudah tumpul, sudah nggak mungkin mau diasah kayak apapun nggak bisa. Itu di alam bawah sadarnya teman. Believing, kepercayaannya teman-teman yang ada di alam bawah sadar. Ini contoh ya, contoh. Ya, aku nggak punya bakat. Aku ini nggak pinter. Nyatanya orang tuaku juga mengkonfirmasi itu, guruku juga mengkonfirmasi itu. Nyatanya mereka selalu bilang, kamu itu bodoh, kamu itu kok goblok sih gitu ya misalnya ya kan. Ya kata-kata itu kan yang sering kita dengar sehingga membuat kita percaya, iya ya aku ini memang bego ya, aku ini memang bodoh ya. Sudah pertama merasa bahwa aduh kalau belajar apapun aku nggak ngerti-ngerti, terus dikonfirmasi lagi dari luar, iya kamu ini bego, kamu ini bodoh gitu ya kan. Kamu ini masa belajar gitu aja nggak ngerti-ngerti gitu misalnya ya kan. Makanya hati-hati kalau untuk orang tua, hati-hati ya kalau berbicara ya, karena itu akan jadi believing dari anak-anak kita. Nah, kalau itu yang ada di alam bawah sadar kita, coba teman-teman bayangin, kalau di alam bawah sadar kita, itu hal-hal yang tadi saya bicarain tentang belajar itu membosankan, bikin stres, menjenuhkan, bikin tertekan, lebih baik main daripada belajar, tetap kalau belajar bagaimanapun aku nggak bisa, aku nggak punya bakat, aku bodoh, itu yang tertanam di alam bawah sadarnya teman-teman. Kira-kira di alam sadarnya teman-teman, itu teman-teman mau belajar nggak? Paling belajarnya itu cuma 5 menit, tahannya 5 menit. Nggak akan tahan lama. Biarpun teman-teman pikir, ya belajar itu penting. Paling pada saat terima rapot aja teman-teman sadar. Oh iya, belajar itu pentingnya ternyata. Setelah ujian nilainya keluar, baru teman-teman bilang, iya ya belajar itu penting, aku harus belajar. Pokoknya ulangan berikut aku harus dapat nilai 100 misalnya. Karena ulangannya sekarang nilainya 0 gitu. Ya belajar itu penting gitu ya. Dimarahi guru pada saat dihukum guru baru sadar, ya Bu, belajar itu penting Bu, iya sadar. Tapi besoknya sudah lupa.
sudah lebih mentingin main lagi, sudah males lagi. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya yang 88% itu isinya hal-hal yang negatif tentang belajar. Itu yang terjadi, teman-teman. Contoh paling nyata seperti itu. Sama kayak di dunia kenyataan, sama dengan di dunia bisnis, sama dengan teman-teman pada saat teman-teman menjalankan bisnis atau menjalankan usaha. Teman-teman tahu duit itu penting. Saya butuh uang, ya, keluarga saya butuh makan. Tapi itu alam sadar ya, alam sadar. Saya harus cari duit, saya harus punya bisnis. Nggak cukup saya kalau penghasilannya segini. Itu alam sadar. Tahu teman-teman. Tapi di alam bawah sadarnya teman-teman bilang, aduh, punya duit itu jahat. Kalau jadi orang kaya banyak duit, itu nanti bikin tengkar. Aduh, kalau aku punya duit, aku jadi boros. Aduh, nanti kalau aku banyak ada duit, nanti dipinjemin orang. Nanti dipinjemin saudara. Sudah dimintain saudara, misalnya. Sudah ada ketakutan seperti itu. Apa yang terjadi? Atau misalnya teman-teman, aduh, aku nggak bisa lah, sudah nasibku kayak gini ya sudah. Garis tanganku aku sudah terlahir jadi orang yang kayak gini ya sudah, terima nasib. Atau misalnya lagi, aduh aku nggak punya bakat bisnis. Berapa kali gagal, berapa kali coba ternyata juga gagal. Sudahlah, nggak bakat. Ya orang itu beruntung. Orang yang sukses itu beruntung, saya nggak beruntung. Nah, kalau alam bawah sadarnya teman-teman terisi seperti itu, biarpun secara sadar teman-teman sadar bahwa duit itu penting, itu nggak akan bisa membuat teman-teman mempunyai tindakan, mempunyai kebiasaan, mempunyai karakter untuk terus berjuang di bisnis. Punyai bisnis. Bisnisnya nggak akan gede, nggak akan bisa sukses. Kenapa ya? Karena itu. Alam bawah sadarnya teman-teman mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan alam sadarnya teman-teman. Dan karena alam bawah sadarnya itu 88% yang menguasai, yang menang siapa? Alam bawah sadar. Sama seperti contoh tadi, belajar. Yang menang mana? Yang menang ya pasti males belajar. Itu pasti yang akan menang. Motivasi belajarnya muncul hanya pada saat dimarahi guru, pada saat terima rapot, pada saat orang tua ngomel, pada saat orang tua ngancam gitu kan. Tapi kalau orang tuanya sudah lupa terhadap ancaman, kan gitu ya, biasa ya orang tua ya, kamu ya pokoknya kalau kamu dapat ini loh ya, belajar ya, kalau enggak usah terima uang jajan gitu ya. Nanti minggu depan kita ngerengek-ngerengek lagi, anaknya ngerengek-ngerengek lagi, tetap aja dikasih duit gitu kan. Lupa sudah. Kita pun, anak kita pun yang punya pikiran seperti itu juga lupa bahwa belajar itu penting. Nah, sama kejadiannya dengan masalah suksesan, masalah keuangan, teman-teman. Ya, jadi penting banget untuk mulai mengasah alam bawah sadar kita. Mulai paham ya? Oke, next. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terjadi dengan pikiran kita ini, alam bawah sadar yang tadi itu, ya, ada yang namanya mental block, ada yang ngeblok pikiran kita, sehingga itu yang menjadi kepercayaan. Nah, kita belajar dulu, mental block itu apa sih artinya? Mental block itu adalah keyakinan negatif, program pikiran negatif yang bekerja pada level bawah sadar. Jadi mental block itu sesuatu keyakinan yang negatif, ya. Keyakinan negatif yang bekerja di level bawah sadar kayak tadi ya, contohnya belajar tadi itu adalah mental block ya, sehingga tanpa sadari program ini menyabotase semua potensi yang kita miliki, yaitu tadi kayak tadi ya kan, contoh paling nyata kan sudah saya jelasin ya kan, itu semua mental block. Belajar membosankan, duit itu jahat misalnya, wah duit kalau punya duit banyak itu nanti dipinjemin orang jadi susah, nanti kalau orang sudah pinjam kita jadi nanti susah, harus nagih dan segala, sudah pikirannya sudah jelek duluan gitu loh, sudah takut duluan gitu loh, ya kan. Apa yang terjadi? Ya akan menghalangi, menyabotase semua potensi yang kita miliki. Kita giat cari duitnya hanya pada saat kita sadar, dan itu cuma 12%. Pada saat akhir bulan kita baru sadar. Pada saat, bukan akhir bulan sih, pada saat tanggal 10 gitu ya, uang sudah habis misalnya, ya kan, waduh sudah bayar ini gitu ya kan, gali lubang tutup lubang gitu kan. Tapi pada saat terima cari utangan gitu ya, untuk menutupi biaya, terus kemudian ketemu utangnya ketemu, kita sudah lupa niat untuk nyari duitnya. Karena kita sudah ketemu solusi, itu aku sudah bayar. Aku sudah dapat pinjaman gitu. Nanti kalau sudah ditagih baru mikir, ya aku harus cari duit lagi. Aku harus cari duit itu. Tapi cuma bertahan berapa lama, nggak akan lama gitu loh. Paling sehari 2 hari, setelah itu ya
ya hilang lagi gitu loh. Niat untuk cari duitnya juga sudah hilang lagi. Kenapa ya? Karena alam bawah sadarnya enggak mendukung. Itu mental block, teman-teman. Ya, hati-hati. Jadi makanya jangan heran kalau ada orang yang semangatnya itu naik turun gitu, kayak roller coaster. Kenapa ya? Karena itu alam bawah sadarnya itu enggak mendukung alam sadarnya dia. Dia dalam kondisi sadar, dia baru sadar, oh ya aku harus jalan gitu ya. Oke, tapi kalau itu nggak ada, jadi lupa. Hati-hati ya, hati-hati. Oke, next. Nah, kita sekarang belajar 6 langkah mengatasi mental block. Oke, gimana caranya? 6 langkah ini bukan berarti teman-teman habis dengerin ini besok langsung mental blocknya langsung terbongkar gitu, langsung berubah 180 derajat. Enggak, teman-teman ya. Mental block itu terjadi, tadi ya seperti saya bilang bahwa itu terjadinya mulai dari nilai-nilai hidup kita, kebiasaan, keyakinan, kepercayaan, itu kan yang mempengaruhi alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar itu terbentuknya itu tahunan, teman-teman. Ya, nggak muncul sehari 2 hari, itu sesuatu yang tertanam terusan karena ingat alam bawah sadar itu memorinya jangka panjang ya. Nah jadi kalau teman-teman mau membongkar atau mau mengubah mental block ini atau mau menghilangkan, mau menghancurkan mental block, itu nggak bisa hanya dengar sekali. Makanya kenapa materi pola pikir itu teman-teman biarpun mungkin sudah tahu tapi tetap terus diulang-ulang, karena itu kan kadang cuman hanya batas tahu. Kalau hanya batas tahu itu baru di alam sadar, teman-teman. Bukan di alam sadar. Kalau di alam bawah sadar itu nggak cuma tahu, tapi sadar, dan pada saat kita ketemu masalah, maka pikiran itu yang akan menguasai, pikiran positif tadi itu yang akan menguasai sehingga alam bawah sadarnya kembali lagi. Jadi misalnya kayak tadi belajar, atau kita bahas dulu ya 6 langkah karena ada di situ. Intinya adalah 6 langkah ini teman-teman harus lakukan terus rutin. Sehingga jadi kebiasaan teman-teman. Ingat, pola pikir atau mental blocknya teman-teman sebelumnya itu terbentuk itu tahunan. Jadi wajar kalau sekarang teman-teman harus latihan terus tiap hari. Jadi sering-sering aja ikutan training, sering-sering untuk mengubah, melatih diri, melatih pikiran terutama untuk mulai membangun yang namanya mental yang baru, pola pikir yang baru. Nah, caranya gimana? Pertama, sadari kesulitan yang dihadapi. Tahu, ini yang sering saya bilang. Orang baru bisa insaf, orang baru bisa berubah kalau dia sadar bahwa ada yang salah dengan dirinya. Orang yang belum sadar bahwa dirinya bermasalah tidak akan mau berubah. Contoh misalnya, kenapa orang pecandu gitu ya, rokok misalnya atau narkoba misalnya ya kan, dia tidak akan bisa berubah kalau dia belum sadar, kalau dia mengakui bahwa dia kecanduan. Ya, saya ada masalah ini. Kalau dia belum mengakui, dia belum sadar, dia pasti akan deny, akan menyangkal. Dia akan bilang, enggak, aku nggak kecanduan, aku cuma sedikit-sedikit. Merokokku tuh cuma sedikit-sedikit kok. Iya kan? Aku cuma berapa sih satu hari paling cuma 1 bungkus. Bagi dia itu sedikit, oh my God gitu kan. Kenapa? Karena dia nggak merasa bahwa itu masalah gitu loh. Ada temenku itu malah 2 pak 1 hari. Dia malah bandingin ke orang yang lebih parah lagi. Kenapa? Karena dia sendiri tidak sadar bahwa dirinya bermasalah. Oke. Jadi sama, orang-orang orang yang mau mengubah mental block harus sadar dulu bahwa teman-teman punya masalah. Harus sadar dulu teman-teman. Dan bukan orang lain yang akan nyadarin. Kenapa? Karena kalau orang lain yang nyadarin, itu pasti akan membentur tembok. Mana ada sih orang yang mau disadarkan orang lain? Jarang banget gitu loh. Nggak usah apply gitu ya. Pemuka agama aja, orang yang kita percaya aja kalau bilang kita, kamu nggak boleh gitu, kamu berdosa. Kalau kita sendiri dari dalam hati tidak merasa bahwa kita salah, kita akan bilang, enggak kok, aku nggak gitu orangnya. Gitu loh, deny gitu. Padahal orang lain mungkin lihat ada masalah. Tapi kalau kita sendiri merasa bahwa kita nggak ada kesulitan, kita nggak ada masalah, ya susah, nggak akan bisa berubah. Jadi pertama adalah sadari dulu secara sadar bahwa memang teman-teman punya kesulitan, punya masalah. Ya, punya masalah nih. Kenapa ada yang salah ini? Kenapa kok aku tuh punya semangat, aku tuh kok
semangatku naik turun. Ada masalah nih, kenapa kok aku itu jalanin bisnis kok maju mundur cantik terus gitu loh. Kenapa kok aku itu nggak bisa konsisten gitu. Itu berarti ada masalah memang, sadari. Nah, setelah sadari, ya cari tahu mental blocknya apa. Apa yang cari tahu, apa yang terjadi gitu loh. Penyebab dari masalah itu apa? Mental blocknya apa? Itu ketuker tadi ya, sorry. Seharusnya yang kedua adalah cari tahu mental block pikiran kita apa. Cari tahu. Sadar, oke, saya orangnya nggak konsisten. Kalau sudah sadar, cari tahu kenapa ya. Oh, ada yang salah dengan alam bawah sadar pikiranku ini. Ada yang harus diperbaiki. Sesuatu yang salah bukan berarti kita itu adalah ciptaan yang damage, jadinya rusak gitu loh, yang nggak bisa diperbaiki. No, sesuatu yang salah kita tahu itu salah, berarti bisa dibenerin. Jangan takut bahwa menyadari, mengakui bahwa iya saya salah. Karena sesuatu yang salah bukan berarti kita ini barang rusak yang tidak bisa diperbaiki lagi. Enggak, sesuatu yang salah itu artinya kita harus benerin. Nggak ada orang yang nggak salah. Semua orang pasti bersalah gitu, tapi jangan pernah merasa takut untuk mengakui ke diri sendiri, jujur ke diri sendiri. Iya, ada yang salah dengan pikiran saya harus perbaiki. Bukan berarti pikiran kita itu rusak gitu ya, sehingga nggak bisa diperbaiki. Enggak, tetapi karena ada yang salah kita harus benerin. Karena kita mau jadi orang yang lebih baik. Kita mau kita yang menjadi tuan atas pikiran kita, bukan pikiran kita yang menjadi tuan atas diri kita, ya kan? Nah, pertama itu cari tahu. Jadi hanya dirinya teman-teman yang bisa tahu. Nggak ada orang lain yang tahu, teman-teman. Upline Anda, direktur Anda, nggak ada yang tahu. Bahkan suami kita sendiri pun mungkin nggak tahu mental block kita. Yang tahu itu diri kita sendiri. Ya, jadi kalau diri kita sendiri aja tidak mau untuk mencari tahu, terus siapa yang bisa nolong? Diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Ya, jadi sayangi diri kita, cari tahu. Oke, apa mental block itu? Nah, kemudian yang ketiga, sadari konsekuensi. Sadari, jadi setelah tahu mental blocknya apa. Yang ketiga, sadari konsekuensi. Bila mental block itu masih ada di pikiran kita itu apa. Jadi pada saat kita tahu itu sesuatu yang salah di alam bawah sadar kita harus sadar, kita harus tahu, ini nggak boleh. Kita yang ambil keputusan, teman-teman, bukan orang lain, beneran. Kalau orang lain nggak bisa mengambil keputusan terhadap pikiran kita. Karena pikiran kita itu punya kita. Kita tuan atas pikiran kita. Jadi, sadari konsekuensinya apa kalau mental block itu masih ada di pikiran kita. Akibatnya apa? Dan itu akibatnya itu yang ngerasain kita sendiri, bukan orang lain. Jadi teman-teman harus bisa mengambil keputusan. Oke, saya tahu ini salah. Dan saya tahu konsekuensinya seperti ini. Dan saya secara sadar saya ingin mengubah itu. Dan saya akan berjuang untuk mengubah mental block saya ini. Itu keputusan siapa yang ngambil? Teman-teman. Bukan upline, bukan orang tua, bukan saudara, bukan suami, tapi dirinya teman-teman. Karena nggak ada orang yang bisa mengubah dirinya teman-teman selain dirinya teman-teman sendiri. Oke, sadari konsekuensinya. Kemudian mulai masukin pikiran positif untuk menyangkal mental block itu. Ingat ya tadi ya saya bilang ya, pola pikir itu adalah berdasarkan sudut pandang tertentu. Artinya kalau selama ini teman-teman melihat di pikiran teman-teman itu pikiran yang salah, berarti teman-teman melihat dari sudut pandang yang salah. Tinggal teman-teman ubah, berarti ada sudut pandang yang lain yang nilainya positif. Pasti ada, pasti ada. Semua hal itu kayak mata uang, ada dua sisi pasti. Ya, pasti akan selalu ada sisi positif dalam segala sesuatu. Jadi dalam mental blocknya teman-teman, pikirannya teman-teman, cari pikiran positifnya apa. Nah, itu dimasukin terus untuk menyangkal. Kalau pikirannya negatifnya teman-teman bilang, duit itu dosa loh. Aku punya duit itu bikin dosa. Enggak. Nyatanya ada, justru dengan duit aku bisa nyumbang. Pada saat ada orang yang kesusahan, aku bisa nolong. Tanpa aku harus hitung-hitungan. Aku bisa ada bencana alam, aku bisa bantu. Ada orang yang susah, aku bisa nolong. Aku bisa punya duit lebih untuk kasih sumbangan. Aku bisa bantu untuk bangun masjid. Aku bisa bantu untuk bangun gereja, misalnya. Aku bisa melakukan sesuatu yang baik dengan adanya uang. Kalau nggak ada duit, aku aja minta duit. Gimana caranya aku bisa nolong orang lain? Nah, itu tuh sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang positif. Tidak melihat bahwa uang itu sumber dosa. No, bukan uang sumber dosa. Karena uang itu nggak bisa mikir. Manusia
yang menyebabkan dosa. Kenapa? Karena uang yang dipunyai itu digunakan untuk hal yang salah. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, sudut pandang yang lain, bahwa iya, dengan duit aku bisa nolong orang lain, dengan duit aku bisa membantu orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu contohnya. Masukkan pikiran-pikiran positif itu sesuai dengan yaitu mental blocknya teman-teman apa. Oke. Kemudian yang kelima, bergaul dan belajar dari orang yang mempunyai pola pikir positif. Ini penting banget teman-teman untuk mulai mengubah lingkungannya teman-teman. Karena ingat, pola alam bawah sadarnya teman-teman itu dimasuki oleh apa? Believing, kepercayaan yang biasanya dikatakan dikonfirmasi oleh orang lain. Itu yang tadi saya bilang ya. Sudah pemikiran ada orang, kita merasa bahwa aduh belajar ini susah banget gitu ya. Terus ternyata dikonfirmasi oleh guru, oleh orang tua yang terus-terusan bilang kamu bego, kamu bodoh. Kok bodoh banget sih kamu gitu ya? Kok nggak bisa-bisa, kok nggak ngerti-ngerti sih? Otaknya di mana gitu ya? Kadang ya kalau orang tua hati-hati makanya kalau ngomong. Nah, itu dikonfirmasi dan itu terjadi berulang-ulang sehingga menjadi kepercayaan. Nah, kalau teman-teman mau mengubah menjadi positif dan teman-teman tetap bergaul dengan orang-orang yang negatif, nggak akan bisa. Kenapa? Karena pada saat teman-teman mengatakan hal yang positif, orang lain akan mengkonfirmasi hal yang salah, hal yang beda dengan apa yang teman-teman mau tanamkan. Ya kan? Contoh, teman-teman teman-teman berusaha untuk memikirkan bahwa duit itu nggak dosa punya duit. Tapi asal pada saat dia punya duit itu benar-benar dimanfaatkan tuh hal-hal positif untuk bangun ini. Dengan punya duit kita bisa bantu orang lebih banyak, dengan punya duit kita bisa jadi membahagiakan orang tua, membahagiakan anak kita gitu ya, membantu orang lain lebih banyak gitu ya. Itu. Tapi di lingkungannya teman-teman orang-orang yang mempunyai pikiran negatif tentang duit, ya kan? Apa yang terjadi? Orang-orang yang istilahnya selalu mengeluh bahwa mereka kurang duit. Wah, punya duit. Wah, orang kaya ini selalu ngomong, itu tuh aku pinjam duit di dia itu, dia nggak ngasih, memang orang kaya itu pelit gitu ya. Padahal kan ya haknya dia dong yang punya duit mau ngasih pinjaman. Kenapa kok mesti marah gitu ya? Bagaimana kita ngerubah hidup dong supaya kita nggak usah pinjam duit ke orang, kita yang malah ngasih ke orang lain kalau perlu, ya kan? Seperti itu. Nah, tapi kita tinggal di dalam lingkungan yang masih seperti itu teman-teman, atau kita bergaulnya dengan orang-orang seperti itu, apa yang terjadi? Kita nggak akan mampu gitu loh. Kenapa? Karena kayak orang itu nabrak tembok, kayak orang itu nabrak ngelawan ombak. Padahal teman-teman baru baby nih, baru belajar nih. Lain kalau teman-teman udah punya pola pikir yang kuat, ya kan? Alam bawah sadarnya teman-teman udah terbentuk dengan positif. Mau ketemu orang kayak gitu ya nggak akan mempan. Tapi kan sekarang teman-teman baru mau belajar. Nah, kalau mau belajar, teman-teman harus mulai cari bergaul dan belajar dari orang yang mempunyai pola pikir positif. Itu. Terus kalau saya boleh tambahin juga di sini adalah mulai untuk percaya, tambahkan kepercayaan bahwa di atasnya teman-teman itu ada sesuatu yang lebih berkuasa, lebih punya kuasa, yaitu siapa? Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Itu yang akan memampukan teman-teman untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, yang namanya Tuhan, yang namanya Allah, yang namanya Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu selalu menginginkan umatnya, ciptaannya itu menjadi lebih baik. Oke, jadi dia akan dukung, dia akan kasih kekuatan. Tapi itu tadi teman-teman jangan kayak orang berani mati gitu ya, gara-gara tuh teman-teman merasa aku percaya sama Tuhan gitu ya, terus kemudian malah nantang tinggal ketemu dengan orang-orang yang pikirannya itu negatif, ya pasti akan ikut. Kenapa? Karena teman-teman masih baby pikirannya, pola pikir positifnya masih belum kuat. Jadi kalau masih dalam tahap belajar, coba deh mulai kumpul dengan upline-upline-nya yang positif. Kalau upline-nya negatif, coba deh mulai ketemu, cari upline-nya lagi yang positif. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi supaya teman-teman mulai untuk melatih pikirannya teman-teman jadi positif. Nah, yang terakhir, beri energi pada diri sendiri. Jadi selalu ingat, kalau perlu pajang ya di tempat yang teman-teman sering lihat di handphone gitu ya, hal-hal yang akan teman-teman dapetin kalau teman-teman merubah karakternya teman-teman. Kalau teman-teman bisa positif, teman-teman bisa mengubah alam bawah sadarnya teman-teman bisa ke Korea misalnya, kalau yang lagi keping Korea gitu ya,
pasang tuh siapa opa siapa gitu ya kan, itu jadi motivasi gitu ya. Terus kemudian misalnya pingin punya rumah impian, pingin apa ya gitu ya kan, pokoknya hal-hal positif yang membuat teman-teman itu jadi tadi alam sadarnya tuh cepet diingetin, oh iya ya saya butuh duit nih, oh iya ya kayak tadi ya belajar gitu ya kan, oh ya saya tahu belajar itu penting gitu, saya tahu duit itu penting, jadi saya harus semangat, target saya itu harus tercapai karena ini gitu. Jadi punya motivasi gitu loh. Oke, beri energi ke diri sendiri. Ya, itu penting banget teman-teman. Oke, itu adalah 6 langkah yang teman-teman harus lakukan tiap hari. Nggak bisa cuma dengerin ini, terus kemudian baru, oh iya paham, oh iya tahu paham, tapi nggak dilakuin. Ya hanya sekedar itu tadi. Pada saat sadar paham, tapi alam bawah sadarnya masih nggak matching dengan alam sadarnya kayak tadi ya, contoh paling jelas kan itu ya, kalau itu yang terjadi ya nggak akan berubah nasibnya teman-teman. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya belum berubah. Jadi ini harus dilakukan terus ya. Makanya kalau ada acara bitim kayak gini ikutan tiap bulan, ikutan acara training ikutan, acara ngopinya Pak Yudhistira ikutan gitu loh, acara trainingku misalnya atau di fanpage Mampeng JS ada acara ikutan, supaya apa? Supaya tertanam hal-hal positif. Oh iya ya aku bisa, oh iya ya ada orang yang ternyata punya kondisi lebih parah dari aku tapi buktinya bisa, berarti aku pun juga bisa. Hal-hal kayak gitu yang membuat teman-teman jadi percaya bahwa teman-teman pun juga pasti bisa ya. Oke. Nah, next. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, satu pesan saya, makanya kok rasanya ada yang berubah ditambahin sama dia ternyata. Ya, what you think you become. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi, ya. What you feel you attract. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita dapetin. Itu yang akan kita dapetin gitu, kita attract gitu ya, kita iniin. What you imagine, apa yang kita bayangkan itu yang akan kita ciptakan. Ini adalah kata-kata bijak dari Buddha ya. Jadi saya percaya setiap apapun agama teman-teman, nggak peduli agama apapun atau kepercayaan apapun, itu pasti menanamkan hal yang sama gitu loh, bahwa pikiran itu tergantung apa diri kita, siapa diri kita itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, hati-hati dengan apa yang teman-teman percayai, hati-hati dengan apa yang teman-teman rasakan gitu, bayangkan ya. Jangan bayangin hal yang jelek kok. Ya, belum apa-apa mau presentasi, mau prospek sudah bayangin ditolak. Kenapa mesti bayangin jelek sih? Apa untungnya gitu loh. Tapi kalau bayangin hal yang positif, oh iya kalau keterima, kalau nanti biarpun dia nolak nggak apa-apa, itu artinya aku latihan gitu ya kan. Bayangin hal-hal yang bisa teman-teman dapetin kalau teman-teman sukses. Itu lebih menyenangkan. Ya, lebih menggairahkan. Oke, jadi ingat, what you think you become. What you feel, you attract. What you imagine you create. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Dan ingat ya, apa yang saya berikan hari ini tidak bisa kalau hanya tahu gitu. Kalau benar-benar teman-teman ingin ngubah, harus benar-benar teman-teman lakukan tiap hari. Jadikan itu kebiasaan baru, jadikan itu pola pikir yang baru, dan terus dilatih terus-terusan supaya benar-benar berubah teman-teman. Oke, saya yakin teman-teman pasti bisa, karena teman-teman diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau teman-teman sudah ditakdirkan untuk lahir, itu artinya teman-teman luar biasa. Kita ingat ya, bagaimana sperma itu harus bersaing dengan jutaan sperma yang lain. Teman-teman adalah seorang pemenang. Karena spermanya ketemu dengan sel telur sehingga jadi teman-teman. Jadi teman-teman adalah seorang pemenang. Jadi pada saat teman-teman sudah ditakdirkan lahir, itu artinya teman-teman itu pemenang. Endingnya itu sebenarnya teman-teman adalah pemenang. Hanya tinggal sekarang bagaimana kita menguasai pikiran kita menjadi tuan atas pikiran kita. Bukan sebaliknya, pikiran yang menjadi tuan atas diri kita. Ya, oke, sekian dari saya, teman-teman luar biasa, dan saya yakin teman-teman pasti juga akan jadi orang yang luar biasa. Sukses untuk teman-teman, go Diamond, go Seoul, ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. God bless. Thank you. Dah.